Swastiastu, Om Anubadrah Kertawianto Wiswata, Oh Yang Widi, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Baiklah pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, senang sekali saya Komang Ayu Dendari kembali menjumpai Anda dalam program yang tentunya menambah pengetahuan spiritual kita, di mana lagi kalau bukan di Mimbar Agama Hindu. Baiklah pemirsa TVRI yang budiman dimanapun Anda berada, pada hari ini kita akan membawakan tema yang tentu saja nanti bermanfaat bagi pemirsa di rumah, yaitu pentingnya ilmu pengetahuan. Dan pemirsa, untuk membahas dan berdiskusi terkait tema yang kita akan bahas pada hari ini, kita ditemani oleh narasumber kita. Di sini ada Bapak Madetoya. Om Swastiastu, Bapak. Om Swastiastu. Astengkara sehat ya, Pak ya? Sehat. Dan beserta teman-teman dari Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, ada Ilo Eka dan Made Putri Sawitri. Om Swastiastu, teman-teman. Astengara sehat ya. Oke, nanti kita akan kedepannya di sini akan membahas terkait pentingnya ilmu pengetahuan dan tentu saja akan relevan nanti bagi teman-teman dan bagi pemirsa di rumah. Baik Bapak, langsung saja kita mulai pembahasan kita pada hari ini. Berbicara terkait ilmu pengetahuan ya Pak ya, dan khususnya di agama kita, agama Hindu, Hindu Bali khususnya, sebenarnya bagaimana sih Pak agama Hindu, khususnya Hindu Bali ini memandang ilmu pengetahuan itu seperti apa Pak? Menggambarkan ilmu pengetahuan itu seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa. Ya, baik. Memang ilmu pengetahuan ini merupakan prinsip dasar. Betul. Untuk mengetahui, memahami hal-hal yang berkaitan dengan duniawi dan rohani. Di dalam agama Hindu, ajaran rohani dan jasmani ini itu terdapat di dalam kitab Weda. Weda, iya. Kitab suci agama Hindu. Nah, jadi kalau membahas masalah ilmu pengetahuan, memang tidak bisa lepas dari pembahasan Weda. Gitu kan? Sumbernya itu Pak ya? Iya, sumber ilmu pengetahuan. Nah, barangkali nanti akan Bapak jelaskan tentang teori penciptaan alam sedikit. Karena apa? Ya, orang beranggapan kitab suci Weda ini membahas masalah kerohanian saja, spiritual saja. Tapi nyatanya tidak Pak ya? Tidak. Ya, rohani, jasmani, spiritual, material. Fisika, metafisika. Ini yang dibahas. Nah, sementara pandangan di masyarakat umum, nah, kita beda ini hanya bahas masalah rohani. Rohani saja. Ya, padahal sebagian orang seperti itu Pak ya. Iya, gitu kan. Ya jangankan orang lain, kita saja orang Hindu banyak yang belum paham tentang itu. Masih salah persepsi ya Pak ya. Iya, ya karena kurangnya membaca, kurangnya mendengar, itu permasalahannya. Padahal zaman sekarang ini zamannya medsos gitu kan. Sudah ada di mana-mana informasi. Apapun ada. Nah, cuman kadang-kadang di medsos ini pemaparannya, penjelasannya ya kurang tepat, bahkan bertentangan begitu ya. Perlu kita teliti gitu. Harus bijak memilih juga bagi pemirsa. Bijak ya. Terima. Kalau umpamanya hal itu kurang pas, ya kita katakan cari kira-kira apa begini. Referensi yang lain ya Pak. Iya, apa cari bukunya. Cari orang yang sedikit memahami barangkali. Wah, ini luas sekali. Ya. Lain dengan, maaf ya, dalam kutip ya, agama lain katakan 1-2 buku. Kalau kita ini banyak sekali. Ada lagi masukan-masukannya Pak ya. Bapak pernah baca mungkin 1 truk buku itu. Kalau termasuk terjemahannya. Coba bayangkan, yang mana mau dibaca. Gitu kan. Nah oleh karena itu, ya Bapak beberapa kali membaca beberapa yang kaitan dengan ini gitu kan. Jadi buku yang Bapak baca tentang teori penciptaan alam ini bukan 1 buku. Bapak gabung dari berbagai buku. Dari berbagai referensi ya? Iya, referensi. Nah ini jadi ya memang agak susah sedikit gitu kan. Apalagi selama ini belum memahami tentang Weda gitu kan. Ya, Weda ini sangat luas sekali gitu kan. Ya baiklah, jadi Bapak singgung dulu tentang teori penciptaan alam ya. Mungkin dari bagi sini pemirsa agak awam masih kata-katanya Pak ya. Teori iya. Bagaimana sih menurut Hindu dunia ini apa gepeng, apa bulat gitu kan? Gitu kan. Apa Weda nih bahas tentang peredaran tata surya gitu kan? Itu ada di dalam Weda. Ada di dalam Weda itu. Ya. Baik ya, ini bahas dulu tentang teori penciptaan alam sedikit saja, tidak penciptaan manusia gitu kan, terus tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, terjadinya alam semesta ini. Jadi disebutkan nanti pada dihabisi dengan Brahmanda, artinya telur Tuhan. Artinya bahwa planet-planet ini berbentuk bulat telur
yang merupakan ciptaan Tuhan itu sendiri. Bukan Tuhan itu bertelur, bukan. Ini kata kiasan. Diciptakan oleh Tuhan. Iya gitu ya. Jadi baiklah, kita mulai dulu dengan itu ya. Oke, silakan Pak. Nah, jadi sumbernya adalah Upanishad. Nah, kita Shruti gitu kan. Kita Bhagavad Gita gitu ya. Nah, sebelum ini mungkin Bapak ajukan pertanyaan. Ya. Oh. Ada suatu kata di dalam Upanishad, pada mulanya di dunia ini tidak ada apa-apa. Mungkin semuanya setuju ya. Ya, tidak, kemudian terciptalah alam semesta ini. Memang secara sepintas pernyataan ini benar, tapi kurang tepat. Salah boleh katakan. Ya. Bab di Bhagavad Gita mengatakan sesuatu yang sudah ada tidak akan pernah menjadi ada, mengada terus. Akan terus ada. Terus ada. Kita manusia, rohnya ada terus. Fisik ini berasal dari panca maha kembali maju berbentuk lain lagi nanti. Nah, ini secara singkat dulu ya. Nah, itu ditegaskan tidak, itu tidak benar. Nah, ya, yang benar adalah pada mulanya sudah ada sesuatu. Tidak mungkin dari tidak ada menjadi ada. Hanya dari yang ada inilah semuanya menjadi ada. Nah, di dalam kitab Veda dikatakan yang ada ini dikatakan sebagai zat. Ya, zat yang mutlak. Barangkali secara sains ini dikatakan energi potensial. Energi potensial. Ya. Nah, zat ini oleh karena belum bersifat maka dikatakan azat. Jadi sesuatu yang ada tapi belum bisa pastikan. Ya. Nah, zat atau energi potensial ini dia berkrida. Nah, menurut agama Hindu, penciptaan alam semesta ini bukan sehari 2 hari, melalui proses yang lama sekali. Lama ya, Pak. Ya, yang lama sekali. Ya, zat ini berevolusi. Yang pertama muncul Ruwa Binede. Dua aspek yang saling bertentangan, tapi tidak bisa dipisahkan. Positif dan negatif ya. Ya, positif dan negatif, rohani dan jasmani, gitu kan? Dua binide tidak bisa dipisahkan dia. Walaupun berbeda. Gitu kan? Nah, bersamaan dengan itu muncul namanya triguna. 3 sifat. 3 sifat ini akan mengikuti unsur-unsur selanjutnya. Itu satwa, rajas, dan tamas. Satwa sifat yang tenang, bijaksana, damai gitu kan. Kalau rajas emosional, marah, labil gitu kan. Nah, yang tamas adalah sifat yang masa bodoh. Apakah masa bodoh nih tidak bagus? Bagus. Seperti Bapak katakan dulu, ya semuanya ini bukan oleh desa kalau kalau mau tidur jangan berpikir macam-macam, gitu kan? Ya, nanti dalam pikiran kalau memikirkan hal-hal yang negatif akan terbawa dalam pikiran. Kalau gadis cowok umpamanya berpikir tentang cowoknya, ceweknya, mudah-mudahan bertemu di dalam alam mimpi begitu kan. Nah, ini jadi masa bodoh ini bukan sifat yang jelek, tetapi ditentukan oleh tempatnya di mana, waktunya kapan, gitu kan. Nah, keadaannya bagaimana ini. Nah, ini jadi semuanya unsur rohani jasmani ini diikuti dengan unsur-unsur ini. Ya. Oke, tadi terkait teori penciptaan alam berarti kan tidak jauh-jauh dari kata sains ya Pak ya. Nah, apakah Weda tersebut juga membahas terkait sains Pak dalam agama Hindu Pak? Ya, jelas dari teori ini, ya, zat ini adalah energi potensial. Energi yang kekal abadi, gitu kan? Nah, dari inilah dia berevolusi, beremanasi, berkrida. Disebut kita ini evolusi. Ya, itulah muncul Rubinide. Nah, selanjutnya muncullah cita. Cita ada alam pikiran. Alam pikiran ini terdiri mana? Pikiran. Ya, budi, daya nalar, dara persepsi untuk membedakan baik buruk yang ditimbulkan. Harus ini dipertimbangkan ini. Memang menurut aturan baik, tetapi kalau dilaksanakan akan menimbulkan bencana, jangan dilaksanakan. Secara sama-sama mengatakan, walaupun itu benar, apabila menimbulkan bencana, kehancuran, jangan dilakukan, salah itu.
Menyesuaikan berarti harus. Nah itu, jadi itu benar-benar bijaksana. Yang bersifat dunia tidak ada yang mutlak. Semuanya evolusi. Begitu, semuanya evolusi. Tidak ada yang mutlak. Dekati. Ya, dekati bahasa Palembang ya Pak ya. Bahasa Palembang. Kita di Palembang kadang-kadang rawa juga istilah Palembang ya. Nah gitu, tidak ada yang mutlak. Ya? Berubah-ubah jadi Pak ya. budi daya nalar, daya persepsi, pendapat informasi direnungkan dulu. Bahas. Oh ini benar, salah menurut aturan. Tapi kalau dilaksanakan tidak baik hasilnya, jangan dilaksanakan. Begitu. Nah yang berikutnya, ahamkara. Ahamkara orang mengatakan egoisme. Sebenarnya ini kesadaran akan diri. Gitu kan? Jadi proses berpikir itu direnungkan dulu, ya, kesadaran. Lalu disadari dengan penuh. Oh inilah yang benar, yang baik dilaksanakan. Nah ini di dalam agama Hindu. Ya, jadi zat yang mutlak ini berkrida dualisme, ya diikuti dengan triguna, terus muncullah cita alam pikiran. Nah yang berikutnya muncullah panca mahabhuta. Ya, 5 unsur elemen alam yang nanti akan membentuk atom atau parama anu di dalam istilah agama kita. Gitu. Nah, yang muncul pertama adalah akasa. Atmosfer, ruang kekosongan. Yang disadari pertama adalah adanya ruang kekosongan. Ruang kekosongan hanya satu sifatnya, suara. Maka suara ini bisa menembus kemana-mana. Ya, kita di sini bisa ngomong dengan orang di Amerika, apalagi di Amerika kan. Di Amerika lebih dekat lagi berarti Pak. Begitu. Jadi ini suara dia. Ya, inilah yang dijadikan sekarang HP, ya, alat musik HP, teknologi radio, ya, dan teknologi yang sekarang ini. Itu. Nah yang berikutnya hanya satu sifat ini ya, suara. Yang berikutnya adalah udara. Jadi ruang itu kalau digetarkan maka timbullah suara. Dan rasa sentuhan. Ya, rasa sentuhan. Coba kalau kita ada udara bergerak, tidak terasa kan? Padahal ada kan? Kalau udara bergerak, angin terasa sejuk. Nah, gitu. Jadi yang berikutnya adalah angin. Ya, jadi mempunyai 2 sifat. Ya. Gitu. Jadi yang sampai ke 5, jadi berturut dari 1, 2, 3, 4 sampai 5 begitu. Ya, jadi suara dan rasa sentuhan. Nah, dari ruang dan rasa sentuhan ini kalau digerakkan maka muncullah zat panas. Sama dengan orang main tembak-tembakan. Tidak pernah enggak? Kalau Bapak dulu sering waktu belum Pak, kami ya? belum. Belum pernah ya? Belum. Nanti belajar ke rumah ya. Ya. Duar gitu. Panas dia. Sehingga yang sasarannya itu bisa meledak gitu ya Pak? Iya, meledak itu. Ya. Jadi zat panas. Suaranya ada, zat panasnya juga ada. Begitu. Nah, yang berikutnya maka muncullah zat cair. Karena terjadinya perubahan panas dingin panas maka muncullah zat cair dan gas itu sendiri. Gitu. Ya. Nah, ini mempunyai rasa kecap tambahannya. Nah, yang berikutnya adalah yang kelima sudah ya. Pertiwi, zat padat. Zat padat ini ditambah dengan bau, satu dari sifat-sifat yang tadi itu. Begitu ya. Nah, dari unsur panca mahabhuta, elemen alam ini gitu ya, maka muncullah parama anu. Apa itu parama anu? Atom. Iya. Kalau atom kalau salah ya Bapak pernah baca atom ini sebenarnya istilah asing tadinya. Ya. Atomos. Tidak, tomos terbagi. Sesuatu yang tidak bisa dibagi lagi itulah disebut dengan atom. Bagian terkecil ya Pak? Bagian terkecil dari unsur dunia materi. Nah inilah di dalam agama Hindu disebut dengan parama. Jadi parama itu sudah namanya. Berikutnya berevolusi. Ya. Berevolusi, Tuhan berevolusi. Maka muncullah yang namanya Brahmanda. Brahmanda artinya telur
Tuhan. Oke. Nah, telur Tuhan ini bukan telur benar, bukan. Ya, Ini tapi hanya kiasan. kiasan ya Pak. Oke, Ya. itu terkait teori penciptaan alam dan ilmu sains ya Pak. Mungkin akan kita lanjutkan. Bagi para pemirsa, jangan kemana-mana setelah jeda pariwara berikut ini. Baiklah pemirsa TVRI yang budiman dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami di Mimbar Agama Hindu yang pada hari ini membahas terkait tema pentingnya ilmu pengetahuan. Baik Pak Made, tadi kita bahas lagi terkait yang sudah sempat terpotong tadi, terkait teori penciptaan alam dan ilmu sains yang digambarkan dalam agama Hindu melalui kitab Suci Weda. Mungkin bisa dilanjutkan lagi Pak. Ya. Nah, jadi Brahmanda itu Brahma Anda. Brahma Tuhan. Brahma Tuhan. Jadi Tuhan ini mempunyai banyak nama. Ekam Satwi Prabahuda Wadanti. Satu sat, kebenaran yang mutlak. Orang-orang suci menyebutnya dengan berbagai nama atau sebutan. Dewa-dewa. Nah, gitu ya. Nah, jadi dengan adanya ini muncullah Brahmanda, telur-telur Tuhan. Artinya dunia ini berbentuk bulat telur. Bulat pepat. Sementara ada, saya dengar gitu kan, dunia ini katanya gepeng, datar. Kalau kita tidak. Bulat. Agama Hindu menggambarkan dengan bulat. Iya, di Weda sudah jelas dikatakan bulat telur. Nah gitu kan, dijelaskan jarak antar planet gitu kan, digambarkan jelas sekali ada tuh teori ilmiahnya itu. Betul. Ya. Nah dari Brahmana ini ilmiahnya sedikit kan. Orang mengatakan, ada yang mengatakan itu ya, bahwa pada sore hari matahari masuk ke dalam lumpur. Tenggelam. Besok paginya muncul lagi. Begitu berulang-ulang. Hidup bukan begitu. Ya? Jadi agama Hindu tidak menganggap seperti itu. Tidak. Seperti apa Pak dalam perlu agama Hindu? Perlu dipahami dulu gitu kan. Bahwa di dalam Weda dikatakan bumi berputar pada porosnya, mengelilingi induknya matahari. Jadi induk tata surya kita adalah matahari. Bukan bumi. Pusat tata surya Pak ya? Iya, matahari. Matahari tidak pernah tenggelam, tidak pernah terbit. Karena bumi berputar pada porosnya, mengelilingi induknya matahari. Begitu. Nah itulah makanya kalau matahari ada di bagian utara, di bagian utara matahari itu muncul selama 6 bulan. Itu juga jelas dikatakan begitu. Kalau bagian selatan, di bagian utara gelap, ya bagian selatan terang, ada matahari. Jadi di utara itu siang katakanlah 6 bulan, di selatan 6 bulan. Kita ada di tengah-tengah. Jadi kita benar-benar strategis sekali. Strategis ya Pak? Iya, luar biasa. Jadi patut kita syukur bisa hidup di daerah yang benar-benar sangat strategis. Ciptaan Tuhan ya Pak ya? Iya, jadi perlu kita syukuri. Bukan hanya syukur saja. Mari kita lakukan ajaran agama ini secara benar. Jangan rusak alam kita ini. Pelihara ya Pak ya? Iya, nah itu. Ya, nah ini menurut Weda. Banyak sekali sebenarnya pernyataan Weda mengatakan bahwa sains itu ada di dalam Weda. Ada dalam Weda. Jadi bukan hanya membahas tentang spiritual saja Pak ya. Bukan. Tapi begitu luas sekali yang dibahas di dalam Weda tersebut. Iya. Jadi kembali ya unsur Rubinide ini ada nanti mengikuti rohani dan mengikuti jasmani. Gitu kan. Triguna juga begitu. Tidak ada orang sifatnya baik terus, enggak bisa itu. Begitu juga dunia materi, tidak ada selamanya baik terus. Pasti ada buruknya juga Pak ya. Itu satu saat ini tidak cocok, buruk menimbulkan penyakit. Kan itu diantaranya. Ini kajian Weda sangat ilmiah, sangat baik sekali. Nah oleh karena itu perlu disadari, memahami Weda tidak cukup hanya membahas saja. Tolong direnungkan apa maknanya. Karena Weda itu mengajarkan gitu kan, baik itu tidak selamanya baik. Nah Bapak tadi katakan.
Ya, jelek tidak selamanya jelek. Suatu saat baik di sini, tempat lain tidak baik. Gitu kan? Nah, contoh Bapak katakan dulu, mana sih ada sebenarnya? Enggak ada sebenarnya ya. Nah itu, ada sebenarnya ya memang di atas kepala masing-masing. Kita di garis khatulistiwa kan begitu ya. Garis khatulistiwa gitu kan. Jadi benar-benar itu memahami keadaan alam ini, alam semesta ini benar-benar berdasarkan kecocokan dengan sains. Bukan meniru dengan sains sekarang, tidak. Sudah dulu. Dari dahulu kala sudah ada dituliskan dalam Weda ya. Ya, Anda mengatakan Weda ini sudah diturunkan 6.000 tahun sebelum Masehi. Itu Profesor Dr. Pandit Sastri orang India. Yang termuda Max Muller, orang Jerman berkewarganegaraan Inggris mengatakan 1.500 sebelum Masehi. Sementara ini di masyarakat banyak mengatakan Weda ini baru katanya, padahal sudah lama sekali. Ya gitu kan. Bapak pernah baca di suatu tulisan Anand Krishna, perang nuklir di Jepang itu bukan perang nuklir. Orang sedang tidur dijatuhi nuklir. Gitu kan? Tidak ada perlawanan ya Pak? Tidak ada. Perang nuklir yang sebenarnya adalah Mahabharata. Dampak akibat dari perang nuklir sampai sekarang ada sisa-sisanya itu. Katanya yang menemukan tentang atom itu, ya siapa namanya? Nah Bapak lupa ditemukan di India dalam melontar katanya. Nah cuma tidak diekspos. Ini Anand Krishna yang mengatakan demikian. Mudah-mudahan tidak salah gitu kan. Kalau salah Bapak yang salah gitu kan. Nah ini, ya jadi maaf ya saudara-saudara kita, tidak ada atau kurang ada yang memang coba membahas tentang Weda dari sumber aslinya. Nah, banyak orang mencomot dari penjelasan seorang yang mungkin belum tahu tentang Weda gitu kan. Atau memang orang Hindu ya ditanya yang tidak ngerti tentang Weda. Bapak pernah dulu mendapat informasi dari seorang dosen di Bali ya mengatakan orang penelitian menanya tentang agama Hindu, yang ditanya petani biasa, ya dia ngerti lah. Nah itu dipakai dasar, diprotes oleh dosen itu, nggak bisa begitu, akhirnya dibatalkan. Nah, jadi walaupun kita bertanya, tanyalah ya sedikit banyak orang yang sudah mengerti. Bukan hanya Hindu saja, bukan. Tidak bisa hanya satu syarat ya Pak ya? Iya begitu. Nah inilah di dalam agama Hindu, ya silakan. Jadi baik buruk itu kajiannya. Ya, tidak bisa ini baik selamanya, tidak ada. Nah, yang mutlak hanya Tuhan itu sendiri. Ya, tiada berawal, tiada berakhir. Tanpa nama, tanpa predikat, langgeng abadi, gitu kan. Walaupun dunia ini kiamat, Tuhan ini, zat itu akan kembali ke asalnya. Nah, begitu. Ya, kalau tidak salah, Sain begitu mengatakan. Kalau tidak salah ya. Ya, oke Pak. Tadi terkait teori penciptaan alam dan sains. Nah, menurut pemirsa di rumah, khususnya para pemirsa yang beragama Hindu Bali khususnya, pasti menganggap bahwa ilmu pengetahuan ini adalah identik dengan perayaan Hari Raya Saraswati, Pak. Nah, jadi apakah di kitab suci Weda tersebut juga dibahas terkait hal tersebut, Pak? Ya begini. Jadi Weda itu tidak cukup hanya dibaca atau dipelajari. Harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik ritualnya, baik ajaran tentang susilanya, gitu kan, tentang paham ketuhanannya dan dunia materi ini. Tidak cukup hanya begitu, bagaimana harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah berkaitan dengan ilmu pengetahuan ini Weda, jadi di Bali kan boleh katakan semua hari raya itu ada falsafah. Ada maknanya. Ada maknanya. Nah, Saraswati ini kita di Bali jadikan suatu hari raya, hari suci besar untuk mengagungkan ya kitab suci Weda. Ya, mungkin singgung dulu sedikit. Apa itu Weda? Weda dari kata wid. Tahu atau mengetahui. Weda ilmu pengetahuan. Ya, bahasanya bahasa Sanskerta, bukan bahasa Bali ya. Betul, Sanskerta. Apalagi bahasa Palembang. Jauh ya Pak ya? Iya, bahasa Sanskerta ya.
Nah, hurufnya huruf Dewanagari, huruf seperti di India itu, ya. Nah, jadi kembali kepada simbol ilmu pengetahuan disebut dengan Hari Raya Saraswati itu digambarkan sebagai perempuan. Perempuan sangat cantik. Iya, perempuan saja masih tertarik dengan beliau, apalagi laki-laki. Ya mengagumi ya Pak ya keindahannya ya. Iya, mengagumi gitu kan. Hari Raya Saraswati. Apa artinya Saraswati? Ya, Saraswati kuat, kekuatan. Saras malin, kekuatan yang mengalir. Keindahan, kekuatan yang mengalir. Begitu ya. Nah, disebutkan dengan wanita yang cantik, menarik, mengagumi, bukan, maaf yang negatif bukan, ya. Itu ya, dengan beberapa atribut, itu kan. Ya. Memang ada mitri, ada merak, ada angsa, gitu kan, diantaranya ya. Nah, ada bunga teratai. Nah, begitu. Nah, ini semuanya mengandung makna. Ada maknanya. Nah, sebelum ini mungkin Bapak perlu jelaskan lah. Hari Raya Saraswati ini jam berapa sebaiknya dilaksanakan gitu ya? Betul. Nah, karena mungkin itu Pak sekaligus menyinggung hal tersebut, banyak mungkin beredar mitos ataupun kepercayaan di dalam agama Hindu bahwa Hari Raya Saraswati tersebut hanya bisa dilaksanakan setengah hari Pak, hanya sampai jam 12 siang. Nah, itu apakah ada dibahas dalam Weda atau seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan agar pemirsa di rumah juga tidak mengalami kesalahpahaman. Ya, mungkin katakanlah mitos gitu kan. Mitos yang jelas begini. Mitos-mitos diciptakan untuk bagaimana umat Hindu khususnya dapat berbuat baik kepada Tuhan, kepada sesama manusia, kepada alam semesta. Kan kita Trihitakarana kan? Ya, 3 hubungan yang harmonis dengan Tuhan, dengan sesama manusia dan alam lingkungan. Nah, menyinggung alam lingkungan kita nih sudah rusak alam lingkungan ini ya. Nah, itu ya. Nah, ini. Nah, jam berapa kira-kira tepat? Nah, kembali kepada waktu ini perlu kita sadari ya, Triguna tadi, Satwa, Rajas dan Tamas. Pagi-pagi adalah sifat satwa, tenang, belum banyak permasalahan kecuali mimpi yang jelek ya. Mimpi buruk paginya kepikiran gitu Pak ya. Iya, itu kan buruk, apalagi maaf punya saudaranya sakit, gitu umpamanya dalam mimpi kan, terus teringat kepikiran ya Pak. Nah, ini jadi memang sudah jarang gitu kan. Mudah-mudahan tidak terjadi impian yang demikian. Pokoknya impian yang bagus-bagus gitu kan. Indah Pak ya. Yang indah-indah kan. Nah, itu pagi sifat satwa. Tenang, damai karena kita belum banyak berinteraksi. Belum banyak melakukan aktivitas juga Pak ya. Nah, itu. Masih sejuk udaranya. Nah, begitu kan. Nah, ini sebaiknya dilaksanakan pada pagi hari. Ya, pagi hari itu dari jam 6 sampai jam 12. Jam 12 ya. Gitu kan. Apakah sesudah itu boleh? Boleh saja. Hindu tidak mengatakan harus begini, tidak. Silakan. Kalau tidak sempat, ya laksanakan siang hari. Kalau tidak sempat, tapi jangan pakai alasan boleh saja, bukan begitu ya. Jadi, kalau memang bisa pagi gitu ya Pak ya. Jadi hasilnya itu kan bisa diukur. Pagi ini, siang begini, kalau siang emosional gitu kan. Sudah panas ya Pak ya, udaranya sudah panas. Itu begitu, tidak bisa dipukul rata demikian, tidak ya, sebaiknya pagi hari gitu kan. Dari pagi sampai jam 12 siang gitu kan. Sore hari boleh saja gitu kan. Ya. Nah, ini tentang perayaan Saraswati gitu kan. Nah, tentang simbol-simbol tadi gitu kan. Saraswati wanita cantik. Mungkin kita jeda terlebih dahulu ya Pak ya. Bagi pemirsa TVRI yang budiman dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana setelah jeda pariwara berikut ini. Baiklah
Baiklah pemirsa TVRI yang budiman dimanapun Anda berada, senang sekali di sini saya masih membersamai Anda dalam program Mimbar Agama Hindu dengan tema pentingnya ilmu pengetahuan. Baiklah pemirsa, untuk menambah lagi ilmu pengetahuan kita dan menambah juga pengetahuan kita terkait Bhagavad Gita, di sini ada teman-teman dari KMHDI Sumatera Selatan yang akan membacakan Bhagavad Gita dan selokanya. Pada teman-teman dari KMHDI dipersilakan. Panganjali suci. Om Swastiastu. Pembacaan sloka Bhagavad Gita Adhyaya 4 sloka 39. Sradawam labate jenana tatpara samyate andri jenanam ladua param santi acirana diagacati. Yang artinya, ia yang memiliki kepercayaan, pengabdian, dan menguasai panca indera, memperoleh ilmu pengetahuan. Dengan memiliki ilmu pengetahuan, ia menemui kedamaian abadi. Prama Santi. Om Santi, 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 Om. Baik, terima kasih kepada teman-teman dari KMHDI Sumatera Selatan, ada Ilu Eka dan Madi Putri. Baik Bapak, mungkin bisa kita lanjutkan apa yang tadi sempat kita bahas dan terpotong, bisa dijelaskan terkait perayaan Saraswati tersebut, Pak. Ya, jadi orang menggambarkan Dewi Saraswati ini istri Atau dari Dewa Brahma. saktinya ya Pak ya? Ya, sebenarnya saktinya. Jadi antara dewa dengan saktinya tetap menyatu gitu kan. Nah, Dewi Saraswati ini sangat cantik. Menarik dalam artian bukan yang dikatakan bukan ya. Nah, jadi siapapun yang belajar tentang ilmu pengetahuan pasti tertarik sepanjang dia memang mau memahami dengan benar, gitu kan? Nah inilah jadi ilmu pengetahuan ini sangat menarik, bisa mengantarkan orang menyeberangi lautan dosa menuju alam sorga. Begitu kan? Yang banyak orang baca tentang Hindu, tapi maaf ya, ini kenyataan ya tidak sesuai dengan kita pahami. Salah gitu persepsi kan? ya. Tapi masih syukur ya membaca. Iya betul. Gitu kan, sangat menarik gitu kan. Nah, dalam artian memang kalau orang benar-benar belajar tentang saraswati sangat menarik sekali. Gitu kan? Nah yang berikutnya, dia ini ada burung cendrawasih ya. Cendrawasih adalah burung yang kelihatannya paling berwibawa, mengagumkan begitu. Jadi orang yang memang ilmu pengetahuannya luar biasa, gitu kan, memang dia punya wibawa. Terlihat lebih. Tidak minta
hargai saya, enggak ada begitu. Langsung Orang akan lebih iya, orang mau memuja, kalau memuja mengagungkan sebagai orang yang luar biasa. luar biasa pengetahuan. Itu burung cenderawasih gitu kan. Yang berikutnya ada bunga teratai. Bunga teratai ini simbol setana dari para dewa, roh-roh suci gitu kan. Nah, perlu ketahui bunga teratai ini hidup di 3 alam. 3 alam. Ya, di lumpur, di air dan di udara. udara. Ini simbol Bur, buah, dan suah. Kesucian ini akan mempengaruhi alam bawah, alam tengah dan alam Atas. begitu. Ya. Nah, ini perlu dipahami dalam kadang-kadang orang hanya membaca ya bunga teratai simbol ini gitu kan. Nah, perlu dalam maknanya Dipahami apa? lebih dalam lagi ya Pak. Iya, jadi orang pelajari Dewi Saraswati dengan benar dan mempengaruhi alam dunia ini. Ya, nah, dalam keseharian dia memang mencerminkan orang yang beragama, beretika, berakhlak gitu kan. Nah, alam roh juga akan pengaruh dia, termasuk alam dewa, bur, buah, dan suah. Yang berikutnya adalah ada genitri, ya, alat seni. Ya, Dewi Saraswati inilah merupakan simbol awalnya dari kesenian. Di dalam agama itu silakan seni ini dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Sesuai dengan tempatnya. Begitu kan? Kalau di Bali sembahyang orang pakai sajen, kalau di India tidak pakai sajen dia. Ya, simbol dewa-dewa. Pada hakikatnya intinya sajen ini adalah melambangkan itu diantaranya adalah simbol ide Sang Hyang Widiwasa sebenarnya. Semuanya simbol itu. Begitu. Jadi, nah mungkin Bapak pernah sampaikan. Orang yang mencari Tuhan keluar dirinya tidak lepas dari simbol-simbol. Ya, nah, Bali sajen. Ya, bunga-bunga dan sebagainya, gambar-gambar dan sebagainya, patung-patung dan sebagainya. Itu. Tetapi orang yang mencari Tuhan di dalam diri itulah bersemadi. Justru melepaskan ikatan dengan kemewahan duniawi. Iya, itulah kalau orang bersemadi sebaiknya di gua-gua, bukan gua-gua ya, gua-gua. Ya, di gua-gua. Tempat yang sunyi. Iya, begitu. Makan makanan dari alam. Gitu kan, tidak makan daging. Ya, alam apa mana ada daging di sini. Yeah. Kalau terbalik dia nanti dimakan. Dia yang dimakan binatang buas. Nah, begitu, tidak makan daging. Jadi fokus dia. Ya, konsentrasi hanya satu sarannya, ucapan Om saja. Kalau mencari Tuhan di luar diri gitu kan. Nah, ini macam-macam sarannya. Tadi kata secara singkat kan, zat ini sumber semuanya, rohani, jasmani, fisika dan fisika. Jadi kemanapun kita mencari boleh. Agama Hindu begitu boleh. Itu ya. Nah, cuman kalau bisa ya memang ada aturannya dipenuhi gitu kan. Orang sudah perilakunya tidak mencerminkan syarat-syarat untuk kerohanian. Ya katakanlah perilaku sehari tidak benar, laksanakan itu tidak nyambung gitu kan. Kalau memang mau rohani mencari Tuhan dalam diri ya memang dari awal di dalam Veda dekat Astanga Yoga, adalah tingkatan yoga. Yama, asana dan selanjutnya. Begitu. Nah, itu ada aturannya untuk bisa mencari tujuan itu. Nah, kembali kepada ini tadi kan genitri simbol daripada kesenian, keindahan. Siapa yang tidak senang dengan kesenian? Apalagi seni Bali ya Pak ya? Wah senang. Seni Bali sekarang ini sudah berkembang ke luar negeri. Iya, sudah ya? Internasional ya Pak? Iya, internasional. Lihat di Bali banyak turis-turis belajar gamelan Bali, tari Bali. Nah, cuman ada hal yang memang kesenian Bali nih obral. Nah, ini jadi masalah. Mentang-mentang orang senang yang penting dapat duit gitu kan. Nah, jadi pakemnya, aturannya tidak diikuti. Nah, ini perlu disayangkan. Tetap diikuti ya Pak. Iya, gitu kan. Kita patut
mensyukuri, melestarikan budaya Bali ini. Syukur-syukur bisa memahami maknanya apa. Seperti Bapak katakan dulu, pakai udang begini, ada maknanya. Gitu, bukan sembarang dibuat, bukan. Ya, pakai kain begini, ada maknanya, begitu. Ya, bukan sembarang dibuat, ada maknanya. Nah ini di dalam Hindu, ya, Weda ini perlu diejawantahkan dalam bentuk budaya. Budaya. Ya, budi, nah daya kekuatan, kekuatan daya nalar. Bagaimana untuk bisa menciptakan kondisi yang tenang, damai, gembira, tapi bukan ego. Nah gitu ya. Nah ego boleh gitu kan, boleh, tapi tentunya ada batasnya. Nah itu nilai dalam agama begitu. Ya. Tolong dipahami benar bahwa agama Hindu adalah agama yang benar-benar mengedepankan prinsip-prinsip analisa. Ya, tidak harus begini, tidak harus tidak. Ya, dianalisa dulu, daya nalar dulu. Ya, yang pertama kan pikiran. Ya. Pikiran tadi kan, ya, terus dianalisa. Oh ini, oh laksanakan ini, aturan benar. Tapi kalau dilaksanakan, timbulkan kehancuran diri sendiri, masyarakat, negara gitu. Berdampak ya, Pak? Jangan laksanakan, walaupun tidak benar. Ya, tapi kalau memang menimbulkan kesenangan, kedamaian bersama, kebermanfaatan juga. Iya, ada Bapak dulu kasih contoh. Ya. Menyakiti orang adalah perbuatan jelek kan, tapi menyakiti orang untuk operasi, umpamanya ya ada benjolan, itu kan operasi kan dia bedel kan, sakit kan, nah sakit menyakiti itu kan, tidak boleh, tetapi untuk kebaikan perlu dilaksanakan itu, nah begitu. Nah, seperti yang Bapak katakan tadi ya, berarti benar tidak selamanya benar, salah juga tidak selamanya salah. Iya, itu ya. Nolong orang, Bapak katakan dulu, baik itu, semua mengatakan baik. Tetapi kalau menolong orang untuk berbuat kejahatan, itu tidak baik. Apa contohnya? Ada orang tahu seseorang itu sering jarang di rumah kan? Nah, nanya pada tetangganya, ini jam berapa dia pulang? Jam sekian. Padahal tahu dia mau berbuat jahat malah gitu kan, dikasih tahu. Nah ini tidak benar. Jujur itu kan, jam sekian pulang, jujur itu. Memang di Weda, satya asti paru dharma. Kejujuran adalah puncaknya daripada kebenaran. Tetapi tidak ditelan begitu saja, mentah-mentah. Perlu dianalisa. Dipahami. Ini agama Hindu begitu. Ya. Jadi itulah beberapa tentang makna-makna yang terdapat di dalam simbol Saraswati. Yang satu lagi belum adalah angsa, bebek angsa, bukan potong bebek angsa ya. Angsa ini dia sangat bijak sekali. Buanglah makanan dalam lumpur. Yang dia ambil dalam lumpur makanannya saja, lumpurnya tidak ikut ditelan. Nah begitu. Bisa memilah dengan baik. Nah memilih gitu kan. Lalu mengambil yang memang untuk bisa digunakan. Nah ini tuh angsa itu harus bijaksana, ya bukan bijaksana pijak sini bukan, bijaksana. Nah gitu. Berarti harapannya ketika seseorang itu memiliki ilmu pengetahuan bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk ya Pak ya. Itu benar itu analisanya. Itu begitu. Tidak harus begini, harus begini. Tidak mutlak ya Pak. Iya, dulu tidak ada begini. Sekarang kok ada begini, tidak boleh, bukan begitu. Ini Hindu budaya, kembangkan sesuai dengan desa Kalepatre. Tempatnya di mana, waktunya kapan, kada di mana. Di mana? Kalau di daerah barat sana pokoknya tidak cocok kita kembangkan yang di Bali. Tapi kalau orang sana mau melaksanakan, di Belgia ada pura Hindu di sana. Itu pura itu, Senian Bali ada juga di situ. Iya. Begitu ini ya silakan kalau orang mau ya memang untuk kebaikan, kenapa tidak? Nah itu, jangan diobral ya, jangan diobral gitu ya. Oke. Baik, itu terkait Hari Saraswati dan simbol-simbol yang ada di dalam Dewi Saraswati ya. Para pemirsa, mungkin nanti akan kita lanjutkan lagi terkait pembahasan mengenai Hari Raya Saraswati setelah jeda pariwara berikut ini.
Baiklah pemirsa TVRI yang budiman dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami di Mimbar Agama Hindu yang pada hari ini membahas tentang pentingnya ilmu pengetahuan. Baik Bapak, mungkin kita singgung secara sedikit lagi ya Pak ya terkait pelaksanaan Hari Saraswati. Sebenarnya kapan sih Pak pelaksanaan Hari Raya Saraswati itu dan apa saja yang boleh kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan Pak? Jadi kita di Indonesia, khusus Bali, Kliwon itu hari baik. Kliwon. Ya, jadi ini udah Kliwon Sinte. Udah Kliwon Sinte. Nah gitu kan. Nah, jadi Kliwon Sinte itu adalah hari untuk merayakan Hari Raya Saraswati kita di Indonesia khususnya di Bali. Hindu Bali. Begitu kan. Nah yang tidak boleh dilakukan, ya dihindari adalah tidak boleh membaca atau belajar pada saat itu. Sebab diharapkan kepada umat memuliakan, mengagungkan sifat dari Saraswati itu. Betul. Ya, jadi masa tidak boleh katanya kan. Jadi kalau kita menulis atau ngomong atau membaca tidak luput daripada kesalahan. Ya, kalau dulu zaman lontar kan kesalah ditambah atau dicoret, ini tidak boleh. Jadi melukai Dewi Saraswati itu sendiri. Membunuh huruf tersebut. Nah, itu tidak boleh. Gitu kan? Betul. Nah, sebaiknya kalau itu laksanakan pagi hari. Ya, kita puja beliau, agungkan beliau gitu kesuciannya. Nah, sesudah itu boleh dilakukan. Boleh, gitu kan? Boleh. Nah, semuanya diatur itu. Ya, bukan tidak boleh selamanya atau boleh selamanya gitu. Tidak boleh ketika kita lakukan persembahyangan lalu buku-buku tersebut kan kita aturkan Banten ya Pak ya, Banten Saraswati. Jadi saat itu tidak boleh kita melaksanakan pembelajaran. Iya sebaiknya. Nah cuman jadi kendala kita di Sumatera Selatan ini gitu kan. Kalau di Bali libur kan memang. Iya diliburkan. Kalau di sini kita di sini ya. Jadi walaupun begitu ya kita hindarilah untuk membuat kesalahan-kesalahan gitu. Karena kita ini kan tanpa jelas coret-coret karuan gitu kan. Nah ini ya kalau memang kondisi demikian kita upayakan lah gitu. Baik, mungkin bisa diberikan kesimpulan secara singkat saja Pak terkait pembahasan dan diskusi kita kepada pemirsa di rumah. Ya, baik. Jadi kalau kita berbicara tentang ilmu pengetahuan, memang kita tidak lepas dari Weda. Weda, sumbernya. Weda ini sebenarnya membahas masalah rohani dan jasmani, fisika, metafisika, begitu kan. Nah, jadi menurut Weda, alam semesta ini diliputi oleh zat. Ya, inilah energi. Tidak ada yang tidak diisi oleh zat atau energi itu. Jadi kalau begitu menurut pandangan saya gitu kan, semua yang ada di dunia ini tercakup di dalam monoteisme Hindu, begitu kan? Dewa-dewa manifestasinya. Alam semesta ini dari zat itu sendiri gitu kan. Nah mungkin tidak banyak kita sampaikan. Kalau ada yang barangkali ingin ya lebih jauh bertanya, silakan gitu kan. Mari kita tukar-menukar informasi, berdialog dengan baik. Yang saya pahami demikian berdasarkan berbagai buku. Jadi selamat, mudah-mudahan dengan informasi ini kita berusaha untuk bisa melaksanakan aturan-aturan yang ada gitu kan. Baik, terima kasih kepada Pak Madetoya atas waktunya dan kesempatannya bisa berdiskusi bersama kami. Terima kasih juga kepada teman-teman dari KMHDI Sumatera Selatan yang sudah membersamai pembicaraan dan diskusi kita pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada pemirsa TVRI yang budiman dimanapun Anda berada sudah bersama kami. Dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Semoga apa yang kita perbincangkan tadi, apa yang kita diskusikan tadi bisa bermanfaat bagi pemirsa di rumah. Saya Komang Ayu Dendari mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa.